Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andreas Dian B. Santoso dari MK18B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang presentasi proposal penelitian, yaitu dengan judul Analisis Teknikal Pergerakan Harga Saham Astra International Tbk dengan menggunakan Moving Average Convergence Divergence atau MACD untuk menentukan sinyal jual dan sinyal beli. Alasan mengambil judul yaitu di masa kini atau baru-baru ini investasi itu menjadi kebutuhan pokok bagi para generasi milenial, dan menabung di bank sudah mulai ditinggalkan karena dirasa tidak menguntungkan, bahkan justru merugi karena nilai uang akan terdelusi atau tidak bertumbuh karena laju inflasi. Selain investasi, banyak orang juga melakukan trading di saham. Trading adalah kegiatan beli di harga rendah dan jual di harga yang lebih tinggi dalam rentang waktu yang relatif singkat untuk memperoleh keuntungan dengan lebih cepat. Dan di dalam trading ini dibutuhkan suatu analisis, yaitu analisis teknikal. Analisis teknikal adalah analisis yang berdasarkan pada tren historis yang digambarkan melalui sebuah grafik digunakan untuk menentukan kenaikan harga di masa yang akan datang. Dan tentunya analisis teknikal ini menggunakan berbagai macam indikator. Dan indikator yang digunakan oleh penulis adalah MACD. Dan ini adalah yang menjadi alasan kenapa saya memilih judul tersebut. Kemudian untuk fenomenanya ya. Fenomena dari pemilihan judul ini berawal dari program Yuk Nabung Saham pada tahun 2015 yang dicanangkan oleh Bursa Efek Indonesia. Dan di sini adalah grafik pertumbuhan investor di Indonesia dari mulai tahun 2012. Sebelum adanya program Yuk Nabung Saham, bisa dilihat bahwa grafik pertumbuhannya itu di bawah 20%. Namun setelah adanya program Yuk Nabung Saham pada tahun 2015 menuju ke 2016 mengalami kenaikan yang sangat tinggi, yaitu mencapai 105%. Kemudian dari 2016 ke 2017 juga mengalami kenaikan di atas 20%, yaitu 25%. Kemudian pada tahun 2017 ke 2018 juga naik sangat tinggi, yaitu 44%. Kemudian dari 2018 ke 2019 sebanyak 53%, ini sangat tinggi. Kemudian dari tahun 2019 menuju tanggal 30 Juli 2020 itu sudah naik 21%. Ini kenaikan yang cukup signifikan ya mengenai jumlah investor saham di Indonesia. Kemudian tak hanya dari program Yuk Nabung Saham, popularitas investasi saham juga semakin melambung lewat sebuah drama Korea. Nah, ini adalah tokoh dari drama Korea tersebut yang berjudul Startup. Ya, ini adalah seorang tokohnya yang bernama Han Ji Pyong. Dia adalah seorang investor ya. Karena film ini juga mempengaruhi banyak orang, terutama dari kaum hawa yang mulai masuk ke dunia investasi. Dan itu adalah beberapa fenomena yang membuat saya untuk menulis judul tentang analisis teknikal untuk menentukan sinyal beli dan sinyal jual pada suatu saham di pasar modal. Kemudian indikator yang saya gunakan adalah indikator Moving Average Convergence Divergence atau MACD. MACD terdiri dari dua garis, yaitu garis MACD dan garis sinyal. Garis MACD dan garis sinyal berfungsi untuk menentukan sinyal membeli dan menjual. Sinyal membeli atau golden cross pada MACD terjadi ketika MACD line menyilang ke atas signal line pada titik oversold
Sedangkan sinyal menjual dan dead cross pada MACD terjadi ketika MACD line menyilang signal ke bawah pada titik overbought. Format MACD yang biasanya digunakan adalah format MACD standar, yaitu garis MACD dengan EMA 26 hari dikurangi EMA 12 hari dan garis sinyal dengan EMA 9 hari. EMA adalah yaitu exponential moving average. Adalah indikator untuk menentukan level support dan resisten. Referensi dari teori ini berdasar pada buku Edianto Ong ya, itu pada tahun 2012. Kemudian kerangka pemikiran dari penulisan judul proposal ini adalah itu dimulai dari pengambilan data grafik harga saham PT Astra International Tbk yaitu dari periode 2020 sampai 2021. Kemudian dari grafik tersebut buatlah suatu analisis teknikal, yaitu di mana analisis ini adalah yang menggambarkan tren secara historis pergerakan harga saham dengan menggunakan grafik atau berbentuk grafik. Dan kemudian dengan menggunakan indikator MACD, kita akan menentukan sinyal beli dan sinyal jualnya. Dan kemudian setelah itu akan menilai keakuratan indikator analisis teknikal yaitu yang digunakan tadi adalah moving average, convergence, divergence. Kemudian setelah itu baru menarik kesimpulan. Dan ini adalah kerangka pemikirannya. Kemudian metode penelitian digunakan yaitu penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Ruang lingkup pada penelitian harga saham masa lalu dan tren harga saham yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Batasan pengambilan data dalam kurun waktu 1 tahun, yaitu 2020. Penelitian dilakukan dimulai dari pengumpulan data yang berhubungan langsung dengan objek penelitian, menginventarisasikan, mengolah data, hingga akhirnya diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan yang diteliti. Terima kasih. Berikut penjelasan tentang proposal penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.